Halo, shalom semua. Kita bahas lagi ya. Kemarin kan saya udah bahas tentang awal mula kenapa manusia jatuh dalam penyembahan berhala. Berikutnya kita bahas yuk sejarah-sejarah di Alkitab tentang penyembahan berhala. Nah, saudara, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau katakan sama saudara, kenapa sih saya bahas hal ini? Saya mau kutip perkataan Paulus di Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya kalau saya buat video ini bukan berarti saya sudah sempurna atau sudah mendapatkan semuanya, tapi justru karena saya lagi belajar, justru karena saya lagi mengejar itu semua. Karena yang seperti kemarin saya posting juga saudara, kalau Tuhan tuh bilang dengan jelas tentang kekudusan, kerendahan hati yang harus terus kita pertahankan, kita kembangkan untuk kita memasuki musim yang baru bersama Tuhan. So jadi kalau yang lihat video ini, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah, kita sama-sama bertumbuh. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke sejarah penyembahan berhala. Yang pertama, sejarah setelah air bah atau zaman Nuh. Saudara bisa baca di Kejadian 10-11, setelah air bah, keturunan Nuh dan manusia itu memenuhi bumi. Tapi di bawah pimpinan Nimrod, manusia mulai membangun Babel bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk kesombongan dan pemberontakan kepada Tuhan. Mereka mencari nama atas diri sendiri dan menolak kuasa Tuhan. Dari sinilah lahir kota Babel atau Babylon, yang kemudian dikenal dalam Alkitab sebagai simbol dari penyembahan berhala dan pemberontakan rohani. Jadi garis bawahi, akar berhala muncul dari keinginan manusia untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Kedua, sejarah di zaman Abraham, yaitu lingkungan yang penuh dengan berhala. Sebelum Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu tinggal dalam lingkungan penyembahan berhala. Keluarganya menyembah Allah lain di seberang sungai Efrat, yaitu di Ur dan Haran. Tetapi Tuhan memanggil Abraham, pergilah, keluarlah dari negerimu. Tuhan memanggil Abraham keluar untuk membangun suatu bangsa yang menyembah Allah yang benar. Jadi Abraham merupakan salah satu titik balik Tuhan mulai memulihkan umatnya untuk menyembah Tuhan yang benar. 3 ya, di zaman Yakub dan Laban kita tahu kisahnya bagaimana Rahel itu mengambil patung sesembahan ayahnya. Di Kejadian 31 ayat 19 disebutkan Rahel itu mengambil terafim, sebuah berhala kecil dalam keluarga yang dianggap menjadi simbol perlindungan ataupun warisan rohani. Keempat, di zaman Musa, yaitu bagaimana ketika umat Israel membangun anak lembu emas untuk disembah dan dipuja. Saudara bisa baca di Keluaran 32, saat Musa ada di Gunung Sinai, saudara, dan bangsa Israel itu gak sabar nunggu, mereka gak bisa menanti-nantikan Tuhan.